Coding.
Enggak.
Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Judul udah semua ya? Oke, kita mulai. Oke ya. Jadi teman-teman, jadi untuk pertemuan hari ini kita mau mulai masuk ke si MySQL dan si query. Ya, oke, kita bahas lebih dalam. Jadi oke. Nah ini sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita baru mulai dari si web browser sama ke file PHP kita. Oke, gimana apa yang kita lihat itu kan dari si web browser atau apa yang ditampilkan berdasarkan dari si codingan PHP kita itu kan. Oke, jadi ketika kita buka gitu kan web browser kita, misalnya kayak kemarin itu kita buka si struktur itu ya kan, si web browser request file PHP kita kan, yaitu si struktur.php gitu kan. Nah, dia request lalu dibuka PHP filenya, habis itu si web server PHP-nya itu ngerender file kita gitu kan, baru ditampilin ke dalam web browser kita nih dalam bentuk dynamic page. Nah, sekarang kita tambah nih ada si MySQL ini buat ngedapetin data nih dari dalam database. Oke. Ketika si page request file PHP kita itu kan di running ya, si web server nerjemahin ibaratnya, ketika nerjemahin dia cek nih ada kebutuhan permintaan data nggak. Kalau ada ya udah dia akan request melakukan si MySQL ini dapetin data baru. Ketika tampil ke web browser kita itu udah gabungan tuh data yang udah didapat serta hasil translatean dari file PHP kita. Oke. Loh, sini ada. Oke. Ya, ini sama ya. Saya tadi jelasin. Jadi si web browser minta melakukan permintaan, kan lalu si web browser ini adalah si Apache gitu kan dalam hal ini. Setelah dia ngenalin permintaan kita, ya oke. Si PHP ini dicek dulu nih apakah mengandung perintah untuk permintaan ke dalam koneksi database nggak. Kalau nggak ada ya dia langsung render. Tapi kalau ada ya dia request dulu ke dalam database kita melalui beda bahasa nih, melalui bahasa si MySQL ini. Nah, setelah dapat ke dalam database gitu kan dia terjemahin lagi. Setelah dapat permintaan datanya dikirimin balik, nah baru hasil query-nya entah kita mau olah lagi, entah kita langsung tampilin, entah apapun ya. Setelah udah itu udah di render lagi ke dalam HTML kita. Oke, nah ini cara gunanya ya. Tetap kalau kalian yang pakai SAM, kalau sebelumnya kita cuma nge-running Apache doang, sekarang kalian running MySQL-nya juga. Oke, si MySQL ini biasanya itu portnya secara otomatis 3306. Oke, nah ini ada 3 cara sih buat akses si MySQL ya. Bisa melalui command prompt, bisa pakai PHP admin,
atau juga kalian bikin file tertentu gitu buat ngaksesnya. Oke. Ini oke, langsung kita pakai php-admin ya. Jadi di sini kalau pakai php-admin, teman-teman itu simpel. Saya share. Oke. Ini saya ketik localhost banget. Oh iya. Nah, kalau kemarin kita buka localhost adalah folder htdocs kita ya. Oke. Kalau untuk backup buka php-admin itu simpel, sebenarnya kita tinggal tambahin localhost/php-admin. Nah, ini udah dapat. Jadi ini udah di generate otomatis oleh si apa? Ini saya besarin dulu deh ya, biar kalian yang. Nah, ini udah apa? Nah, secara otomatis dibuatin sama si apa? Sama si PHP sama Apache-nya sih dia udah siapin oleh si PHP. Jadi kita tinggal pakai untuk memudahkan kita menggunakan ini. Nah, sebenarnya dia tuh secara default udah ada. Nih, kalau nggak salah akunnya mana ya? Kan kalau kalian ada pengamanan password, saya udah setting kalau kalian ada pengamanan password, biasanya dia minta login dulu. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita tinggal langsung masuk ke dalam database seperti ini. Nah, umumnya itu passwordnya ini adalah root. Passwordnya saya lupa antara 0, kalau nggak 1, 2, 3, 4, atau root juga cuma 3 itu. Makanya agar lebih aman gitu kan kalau kalian misalnya takut, kenapa? Karena kan 3 password itu udah default tuh, udah bisa dibilang hampir seluruh orang lah yang pakai ini tuh udah tahu. Makanya biar lebih secure itu kalian kalau bisa bikin user akun sendiri lagi nih, jangan pakai 3 tadi. Karena 3 tadi udah bisa kita katakan hampir seluruh orang tahu gitu kan. Nah, jadi kalian bikin lagi sendiri entah apapun gitu kan, misalnya saya pakai Irwan gitu kan, sini passwordnya apapun, nah itu akan lebih aman. Jadi ketika walaupun amit-amit gitu kan, kalau ada apa tiba-tiba ada yang coba akses melalui ini, ya dia nggak akan tahu juga password kita. Kecuali 3 akun yang tadi, itu kan udah default. Oke, fokus balik lagi ke security-nya. Nah, si MySQL ini tadi ya, banyak operasi-operasi yang bisa kita lakukan gitu kan, mulai dari mengelola bisnis data, bikin table, bikin database, bikin relasi. Iya, halo? Jadi ada nanya. Nggak ada kan? Halo? Ada yang bertanya? Oke, saya lanjut ya. Oke, tadi ya, bikin user atau melakukan permission dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan di situ. Ataupun tadi kalau pakai command prompt, kita pakai query. Oke, ini contoh tadi ya. Kita buka localhost, php-admin. Nah, di sini mana ya? Dari sini dulu. Ini kan saya udah ada berapa, nah kita bikin database-nya dulu. Ya. Ini. Oke lah, nanti. Operation. Nah, kayak tadi saya bilang, ini sebenarnya itu apa? Bisa pakai query, bisa juga kalian melalui ini nih. Kalau melalui ini berarti enak, kita kan udah tinggal drag and drop, tinggal klik aja gitu kan, kalian mau ngapain, menghapus database misalnya di contoh saya. Nah, ini sebenarnya dia nge-running comment query gitu, tapi karena kita dikasih user interface-nya makanya kita enak, kita nggak usah pusing gitu kan mikirin query-nya apa, ya udah toh
hapus database itu bukan perintah yang tiap hari kita lakukan gitu. Tiap hari kita ngapusin database kan ini jarang nih. Mungkin hanya setahun sekali. Pokoknya ketika terjadi kesalahan aja gitu baru kita lakukan. Tapi kalau kita enggak, ya udah. Tiap kalian mau bikin database juga sama gitu. Saya mau bikin lagi tadi database belajar. Nah, dia suruh bikin table name-nya mana itu apa ya, rumah. Kita ada nama. Oh ya tadi ya, jadi dia suruh bikin table. Saya bikin table namanya 4 kolom, yaitu tabel rumah. Sini apa struktur kolomnya saya mau apa saya mau ada apa, nah di sini terserah. Contohnya di sini saya bikin nama Word, alamat, mana ada apa lagi, jenis kelamin. Nah ini tipe data, kalian bisa setting juga di sini. Waduh, simple aja. Valcam. Ini Valcam juga. Ya lupa setting primary. Ya udah, entar dulu deh. Dulu deh. Oh, penjelasan sintak. Nah, sintak SQL itu kalau tadi ya, misalnya bisa langsung, bisa juga kalau udah di dalam database ini. Misalnya dimanapun ada sih sintak SQL ini. Kalau kalian mau lagi di sini, kalian bisa bikin gitu kan. Kalau kalian mau ke database belajar gitu kan, nah bisa bikin atau ke tabel rumahnya. Dari saya bikin juga bisa. Nah, saya kita bikin SQL. Nah, sini kayak tadi kalian bisa langsung tulisin query kalian. Kalau di sini kita udah dibantu. Misalnya mau mau nge-select data dapetin. Nah, di sini ketika dibantu gitu kan, mau insert, mau update, mau delete gitu kan, mau apapun. Nah, itu di sini tuh kita udah dibantu ya. Bahkan sampai query-nya pun dia udah berikan gitu kan. Kalau mau insert ke rumah kayak gini nih gitu kan, insert into rumah gitu kan, isi kolomnya ID, nama, pasti jenis kelamin, value-nya apa gitu, tinggal kita kasih value-nya. Misalnya 1. Ya, kalau sering seperti biasa harus dikasih tanda petik. Oke, udah berhasil dalam database kita. Udah ada. Nah, oke ya. Ini secara kalau dari PHP admin gitu ya. Kalian bisa tulis query kalian di sini. Ya udah, terus kalian dapetin gitu komen yang mau kalian lakukan apa. Nah, jadi baca si PHP admin ini secara interface udah membantu kita banget nih untuk mempermudah gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini sama ya, kalian buka localhost atau 127.0.0.1 itu menuju ke lokasi yang sama. Oke, jadi kalian nggak usah bingung. Nanti ada beberapa settingan, ada apapun kalian bisa googling aja gitu, cari tahu sendiri gimana cara bikin setting password, atau kalian mau bikin PHP admin kalian lebih secure, atau kalian mau buat aksesnya nggak secara langsung, bisa. Oke, nah ini tadi beberapa perintah MySQL.
Oke, sebenarnya ada banyak, kan ada insert, update, select, delete, on, sum, average, dan lain-lain. Cuma kembali saya ingetin yang akan sering kita pakai itu adalah 4 hal ini nih, si insert, update, select, dan delete. Yang lain juga tetap kita pakai sih, cuma 4 hal ini kalau bisa tuh kalian kuasai gitu. Kalian kuasai ya, kalian ngerti lah gimana cara menggunakannya gitu. Jadi ketika ada perintah mau insert, update itu ya udah kita nggak perlu mikir gitu, ibaratnya udah kayak ngomong aja gitu. Kita nggak perlu ngomong ketika mau insert mau apa, kalian udah tahu gitu cara melakukan operasi 4 hal ini. Oke, udah ditulis. Oke, ini ya 4 yang sering digunakan: insert, select, update, dan delete. Nah, ini caranya kayak tadi. Oke, kalau kalian dari PHP admin udah dibantu gitu kan. Oke. Nah, ini dia ada apa ya? Ada beberapa tipe gitu kan. Kalau tadi kita ngisinya secara berurut itu bisa. Ini saya contohin langsung. Tadi bisa contohin. Ini saya tadi. Nah. Oke. Sudah kayak perintah insert tadi aja lah ya. Ini kan tadi yang kedua nih ya. Dia udah nge-define nih nama kolomnya nih. Oke. Insert rumah, ID, nama, password, jenis kelamin gitu kan. Nah, ternyata kalau isian kita itu value-nya udah berurut, ini nggak perlu kita pakai tulisan nih. Insert itu rumah, value-nya dengan catatan berurut ya. Kalau ini nah, sepertinya juga tetap berhasil gitu, tetap masuk. Tapi dengan catatan data ini berurut. Oke, nah kita masukkan ada data kedua. Tadi coba insert. Nah, kalau tidak berurut, kalian wajib pakai si ini, tapi kita bisa tukar-tukar gitu. Misalnya kita mau define itu jenis kelamin dulu, baru password gitu kan, ID, nama, jenis kelamin. Nah, ini sama aja kita. Define ID. Export. Nah, sama ya. Jadi walaupun kalau kalian bisa nggak sesuai urutan, nah kalian butuh define gitu, kolomnya apa aja. Yang ketiga tadi itu itu enak kayak gini, values mana ya? Sebenarnya kita tinggal kasih gini. Nah, kalau multi itu kalian tinggal apa? Sama persis sebenarnya, kalian tinggal tambahin koma ke sini buat ini. Nah, untuk multi ini tergantung kebutuhan kalian sih. Bisa jadi ketika kalian masukin data
itu apa? Memang data barang gitu, datanya banyak. Nah, itu kan kalian butuh multi itu. Amat sangat dianjurkan gitu kalian pakai multi insert. Karena kenapa? Karena apa ya? Umumnya tuh ketika permintaan dari PHP masuk ke dalam database query itu lumayan banyak prosesnya, atau jadi lumayan berat nih. Proses si query-nya sendiri sih simple gitu, ringan banget malah, cukup cepat gitu. Query yang ini nih cukup cepat nih, kayak tadi kan dia cuma butuh 0,004,8 second gitu. Tapi ketika dari si PHP nge-request gitu kan sampai dapat data terus dibalikin lagi gitu ke si PHP-nya gitu kan. Nah, prosesnya itu lumayan tuh. Jadi kalau kalian melakukan insert-nya banyak, jika kalian insert datanya itu 2000 data, otomatis kan dia request 2000 kali gitu kan. Insert data Irwan 1, insert data Irwan 2, insert data Irwan 3, insert data Irwan 4, tuh sampai 2000 kali, berarti kan 2000 kali permintaan. Nah, kayak gitu udah mulai berat tuh. Makanya hal seperti itu kalian harus pintar-pintar merubah struktur codingan kalian tuh menjadi multi insert tuh. Jadi nggak apa-apa gitu kalian lakukan looping atau kalian apapun, kalian olah dulu datanya supaya jadi multi row. Nah, tapi ketika request melakukan insert satu kali permintaan, nah itu baru akan cepat banget gitu. Beda dengan kalian tadi, kalian looping tapi setiap dalam loopingan itu selalu insert data gitu. Itu nanti sih kalau ketika kalian udah main big data atau kalian udah main build ini, nah itu akan amat sangat berpengaruh tuh. Ini kita next dulu. Aduh, salah. Oke ya, jadi cari insert tadi ada 3, ada bisa lain lagi sih. Ada nanti kalian akan pelajarin masing-masing lagi deh. Oke, yang pertama itu bisa kalian define si nama kolomnya. Yang kedua itu bisa kalian langsung gitu kan. Tanpa kalian define dengan catatan urutan datanya tuh berurut. Yang kedua itu kalian define nama kolomnya gitu kan, lalu sama value-nya. Yang ketiga itu kalian juga bisa nge-insert lebih dari 1 buah data. Nah, select ini untuk ngambil datanya. Oke. Sama slide ini sebenarnya secara umum ada 3 ini. Slide itu kalau kita pakai bintang itu artinya mengambil seluruh kolom yang ada di dalam nama table tersebut. Oke, nah kalau mau pakai nama field-nya, kalian tinggal panggil nama field-nya apa. Oke, nah atau yang ketiga itu kita tambahin ada 1 buah kondisi gitu. Itu buat nge-trigger supaya datanya itu bukan terverifikasi terfilter gitu, sesuai dengan yang kita mau. Contohnya juga sama, kita pakai data ini aja ya, karena udah ada. Nah, cek lagi ya, si ini udah nyiapin kan, kalian tinggal nambahin dikit ya, misalnya bintang from, jadi apa, rumah. Nah, itu udah dapat semua gitu kan, kalau kalian tadi tambahin ada kondisi gitu. Kalau misalnya namanya Irwan 3. Nah, kalau udah dapat gitu kan, datanya udah terfilter gitu, dimana namanya itu harus sama dengan Irwan 3. Nah, di sini dapat ada 1. Jadi kalau ada lebih, dari ada 2. Terus tadi lagi, berdasarkan pakai ini ya. Nah, tadi kan bintang itu dia ngambil nih, tapi gimana kalau kita tuh nggak mau ngambil semua nih, hanya ada kebutuhan, misalnya kita cuma butuh nama sama password. Nah, kayak bisa seperti ini. Apa kondisi misalnya, mau digabung plus kondisi pun juga nggak ada masalah. Merubah gitu, terus tambahin kondisi where apa, ini juga nggak ada masalah, atau mau langsung. Nah, ini jadi ada 2. Nah, ibaratnya kalau nanti pun relasi nanti deh ya, kita contohin relasi. Oke. Tapi sekalian deh. Walaupun nanti data kalian itu relasi gitu ke tabel, dari tabel rumah, relasi ke tabel yang lainnya gitu kan. Dan di tabel lainnya itu ada kolom nama juga nih. Ibaratnya kan dia akan jadi bingung nih kan.
berarti pasti error sih. Dia akan ngasih tahu gitu kalau kolom name yang mau kita ambil itu ambiguous gitu. Si MySQL-nya dia bingung nih, nama dari tabel rumah atau nama dari tabel user gitu misalnya. Nah, jadi sebenarnya juga bisa kalian define gitu, nama tabelnya apa. Bisa tadi kita mau ngambil rumah dot nama, koma kan rumah, pas rumah. Ibaratnya ya, kalau kita nanti udah mulai join tabel lain dan dia bingung gitu kan, yang mau kita ambil itu nama dari tabel yang mana nih. Nah, kalian bisa define juga nama tabel ya gitu. Jadi dia tahu oh yang diambil itu apa nama dari si rumah gitu kan, password dari si rumah. Ini juga sama. Oke. Kita nanti bahas lebih lanjut lagi tentang kalau mau join dan lain-lain. Oke. Ini select, ini update. Update ini ya buat apa? Ngerubah data yang udah ada. Oke. Jadi perintahnya kita tinggal update. Nama table yang di set apa gitu kan. Nah, kalau ada kondisi ya kita pakai kondisi, tapi kalau nggak ada ya udah seluruh table itu akan dia ubah gitu sama dia. Nah, di sini oke. Enak ya si PPM ini udah lengkap gitu kan kita. Nah, terus si update juga dia udah kasih tuh. Kalian mau update value-nya ID jadi berapa, nama jadi berapa, password jadi berapa, jenis kelamin jadi berapa, where kondisinya apa. Nah, kayak tadi kalau kita nggak ada kondisi kita hapus gitu. Dan kalaupun kalian cuma mau satu aja gitu perubahan sama password aja nih yang saya mau kita rubah juga nggak ada masalah. Tinggal gini set password jadi nanti juga ke 9. Nah, baik lagi ya, karena kita nggak ada kondisi, otomatis seluruh seluruh data yang ada di dalam tabel rumah, dia akan lakukan perintah ini nih, dia rubah passwordnya menjadi 67890. Nah, dia berubah semua kan, kecuali kita pakai kondisi kayak tadi. Oke. Misalnya oke, nah si Irwan 2-nya berubah kalau kita pakai kondisi. Berarti yang di-update hanya sesuai dengan kondisinya atau yang memenuhi syarat kondisi tadi. Jadi ibaratnya kalau Irwan 2-nya ada 5, ya 5 data itu yang akan berubah. Nah di sini Irwan 2 cuma ada 1, ya hanya 1 yang berubah. Oke. Sini bisa sih. Oke. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya sih kalian juga bisa langsung sih. Dan satu lagi nih. Delete. Oke ya. Nah ini sih delete. Delete juga simple. Nah kita pakai perintah di delete di sini dia bilang, oke ini ada seluruh gitu kan, delete from nama table, ataupun kita mau delete spesifik sesuai dengan kondisinya gitu. Nah bisa kita delete from rumah where kalau kita nggak ada kondisi baik lagi ya, seluruh data yang ada di rumah dihapus. Kalau ini kita where nama rumah. Nah, dia konfirmasi dulu gitu kan. Kita mau hapus si Irwan 5.
otomatis Irwan 5 udah nggak ada. Nah, kita tadi yang bilang itu kan melalui komen nih SQL. Ya kan? Sebenarnya kalau di PHP pun juga udah disiapin gitu. Nih di sini sorry. Kalau kalian mau insert data tuh udah tinggal isiin aja kolomnya gitu kan, nggak perlu query kalian lagi ya. Nah, sini nih kalian mau ubah, kalian mau hapus, sebenarnya bisa semua. Oke. Mau nanya Pak, Iya. kalau ID itu kenapa nggak pakai varchar juga ya Pak ya? Type-nya. Oke. Sebenarnya ini tadi saya mau bikin ini jadiin dia primary key supaya dia unik. Oke, nah kalau dia unik kan apa ya? Biar gampang gitu kan. Saya bikin ID udah gitu kalau dia unik kan harus selalu berbeda nih, nggak boleh sama. Nah, kalau di ID ini saya bisa bikin dia tuh jadi auto increment. Jadi ketika ini kan 1 2 3 4 ketika saya bikin kan dia jadi 5 6 7 8 9 10 gitu kan. Udah otomatis nih. Jadi saya nggak usah ibaratnya pusing tentang value si ID. Nah, beda bisa aja gitu. Saya pakainya misalnya varchar gitu kan. Nah, kalau varchar kan saya mau bikin unik pun juga ya bisa gitu. Tapi kan saya harus define sendiri gitu. ID unik pertama gitu A, keduanya B, ketiga gitu. Saya harus ada apa ya? Generate sendirilah ID berikutnya tuh apa gitu, supaya selalu unik. Nah, kalau saya bikin angka ya udah tinggal auto increment aja gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terus gitu kan. Sampai 1 juta, 10 juta udah pasti unik. Itu sih. Tapi kalau varchar saya harus buatin lagi gitu buat nge-generate supaya ID-nya ini selalu unik gitu, nggak akan pernah sama dengan data yang udah ada sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya ya tergantung. Misal kalau kalian bikin data user gitu, kalian yang mau bikin unik email udah pakai aja email. Tapi kan tiap kali tahu uniknya gimana ya? Berarti kalian ngecek gitu kan, apakah email ini sudah ada sebelumnya gitu kan? Kalau sudah ada, oh ya udah tolak aja gitu. Ini udah pernah ada nih, udah email yang sama. Jadi biar unik ya harus inputin email baru gitu yang belum pernah ada di dalam database. Nah, tapi kalau ini kan kita nggak mau ada pengecekan apapun. Ya udah, bikin aja ID, increment, udah pasti unik. Nggak akan mungkin angka yang sama. Oke, dulu. Oke. Lagi. Nah, tadi kan kita langsung ya dari dalam si PHP admin-nya langsung nih. Nah, kita kan kalau kebutuhan codingan kita otomatis di dalam file PHP kita dong. Kita mau query apa segala macamnya dalam PHP kita dong, bukan di dalam si PHP admin itu dong. Nah, untuk bisa itu kita harus melakukan koneksi gitu kan, ke dalam MySQL kita. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Oke, itu si MySQL Connect itu buat ngebuka koneksi, MySQL di query untuk menjalankan query gitu kan. Habis itu banyak lagi perintahnya gitu. Kalian bisa cek di dalam W3 School bisa, ataupun kalian looking sumber lain juga nggak ada masalah. Ya, ada term row itu mengambil gitu kan jumlah. Ketika kalian operasi select, nah dia tahu nih berapa jumlah baris yang didapat itu ada berapa. Fetch array sama dia merubah datanya yang ketika kita query gitu kan, balikin datanya itu sebagai array asosiatif. Oke. Insert ID ya sama ya, insert ID itu ketika insert dia ngasih tahu tuh tadi nomor auto increment terakhirnya itu berapa. Waduh. Beda ini. Waduh, udah semangat. Oke. Oke, nah ini untuk buka koneksi ke dalam database. Oke ya, tadi kan kita pakai MySQL di connect ya untuk buka koneksi. Nah, perintahnya itu simple.
Kalian tinggal pakai MySQL Connect, nama servernya apa, username sama password yang kalian udah bikin tadi gitu. Kalau kalian pakai masih default 3 tadi itu ya udah pakai default 3 itu. Oke. Nah, nama servernya kalian ada di komputer kalian, nah kalian bisa isi tadi ya, bisa pakai localhost atau 127.0.0.1. Oke. Nah, ini cara apa? Cara panggilnya ya. Contohnya di sini, nah dia misalnya bikin variabel penampung dulu tuh. Server name-nya apa, username-nya apa, password-nya apa gitu kan. Nah, ketika dia mau bikin koneksi ke dalam database, ya udah dia tinggal bikin variabel gitu as koneksi, MySQL connect kan tadi kayak tadi 3 itu yaitu si server name, username, dan password. Kalau dia itu kalian bisa cek tadi dia cek koneksinya gitu kan. Kalau dia berhasil dia akan munculin gitu kan diputus terus dikasih tahu gitu MySQL correct errornya apa. Tapi kalau gagal itu udah langsung muncul connection successful. Kalau udah seperti ini kalian udah terhubung nih dalam database script PHP kalian udah terhubung nih ke dalam database-nya. Cuma belum ngasih komen apapun gitu, cuma menghubungkan aja dan dikasih tahu gitu, oh udah terhubung nih. Oke, mana ya? Oke, sampai sini dulu deh. Mana tadi? Oke, nah ini nambahin ya. Ketika kita, tadi kan dia cuma connect doang tuh. Nah ini kita mau buka spesifik database yang mau kita buka dong. Kan kita nggak mau ketika dia connect, ya aku udah pilih database lagi, bro, udah pasti gitu. Untuk project ini kita pakai database yang digunakan tuh database ini gitu. Nah jadi kita bisa kasih spesifik, caranya sama, kalian tinggal tambahin aja setelah password, yaitu si database yang kalian gunakan. Oke. Ini sebentar. Ini kita bagusnya itu kita bisa nih. Oke, nah. Jadi kan dia contoh satu file gitu kan. Nah, sini tuh bagusnya kita bikin gitu satu file sendiri, bahkan lebih bagus kalau kita buat secara objek gitu ibaratnya. Kita berandai-andai gitu, ada apa ya, ada satu buah objeknya itu adalah namanya router nih ibaratnya, router penghubung ke database. Ya udah, kita bikin gitu objeknya di sini. Misalnya di sini deh boleh. Apa namanya ya? Ini connection gitu. Kalau enggak ya, connection boleh lah. Nah, connection ini ya. Oke, biar cepat saya ambil aja. Ini kalian nggak pusing ya, saya ambil langsung ke objek gitu kan, dia bikin objek. Saya pakai yang saya nyomot ini, bukan pakai, saya nyomot punyanya si apa PHP Pod. Oke. Jadi si PHP Pod itu dia kayak bikin source code apa potongan-potongan gitu yang bisa kita langsung pakai gitu sebenarnya. Oke. Nah, tapi saya bagus karena dia apa ya, memperkecil gitu supaya ruang lingkup kita nggak kemana-mana. Jadi memperkecil, udah gitu secara struktur dia tuh udah rapih gitu secara ini. Makanya saya pakai aja gitu supaya lebih enak. Nah, jadi dia bikin nih untuk koneksi, oh dia namanya data source. Oke, untuk koneksi dalam database. Jadi bikin satu buah objek gitu namanya data source. Nah, udah isinya tuh dia dibuat seperti nanti deh kita fokus ke 3 ini dulu sebelum masuk ke aneh-aneh.
storage. Ini saya gedein dulu. Jadi ribet. Oke, nah ini contoh ya. Dia jadi bikin 4 buah konstanta gitu kan. Yaitu si hostnya, yaitu localhost sama kayak tadi ya. Username, password, dan juga database. Tadi database kita namanya apa ya? Database kita namanya belajar. Oke, ini password. Password saya masih default. Nah, setiap ketika nge-construct tiap kali objek ini dibuat, dia pasti nge-get connection dulu nih. Oke. Nah, dia cek di sini get connection-nya sama kayak tadi ya. Dia bikin new MySQL si ininya ke diri dia sendiri self itu si host, username, password, database. Sudah. Ketika ada sama kayak tadi itu ada error dia kasih tahu. Ada langsung aja pesan gitu kan, problem with connection database. Ketika berhasil ya udah dia kembali nih koneksinya. Oke. Ini koneksi doang ya. Oke, boleh lah kita pakai sini. Mana ya? Si struktur. Equator. Ini biar dianggap ini. Nah, oke. Connection. Tuh, tutupan dia. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya gampang kalian. Nanti tinggal bikin si objek connection tadi kan kita udah bikin ya satu file terpisah di sini, yaitu udah ada settingan si koneksi kita. Oke, 4 ya, iya benar 4 host, username, password, database. Oke, sama variable connection. Di sini isinya tuh baru ngebikin koneksi doang nih. Kita belum ada proses eksekusi apapun. Struktur. Nah, ini tadi ya kita apa? File pertemuan kita kemarin tuh yang gimana nih nge-handle si data yang dimasukin dari form. Nah, di sini kita bikin connection sama dengan new connection. Nah, file dan sini dulu nih. Tuh, ini saya juga berantakan. Oke, ya kita kemarin itu apa ya? Harus belajar Nah, ini ya. Kita udah apa? Udah berhasil ya. Ini dia ngedapetin data connection kita dengan koneksi secara privat ya kan kayak draw bla 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 gitu. Oke, ini berhasil nih. Kecuali tadi mana ya? Di dalam koneksinya ini saya ganti gitu. Passwordnya bukan nggak sesuai. Nah, didapat error access denied for user bla gitu kan. Nah, kayak gini udah nih, kita udah berhasil nih bikin satu buah file
atau satu buah objek yang tugasnya dia itu ya udah untuk menghubungkan ke dalam database kita. Oke. Kita lanjut. Oke, nah ini ya buat dapetin hasil dari eksekusi. Berarti nanti kita lanjutin ya, ada proses apapun gitu kan, nggak dapetin data atau apapun. Nah, jadi kita mau eksekusi, ada 3 nih biasanya kita pakai, mega fetch array, fetch store, sama fetch row. Fetch array ini hasil itunya itu kita dapat dalam bentuk array, oke, sesuai dengan nama fieldnya ya. Jadi kalau tadi ada 4 nama, berarti kita dapat array berorder 4 gitu kan, di mana key-nya itu adalah nama kolomnya, value-nya ya udah nama value-nya gitu kan. Effect assert ini hasil record-nya dalam bentuk array associative, oke, mengacu pada nama field atau array angka, oke. Oke, supaya beda tipis antara si fetch array dengan si fetch assert ini. Kalau fetch row ini apa? Dia kalau bentuk dalam bentuk array angka doang. Oke. Waduh. Orang itu nggak tahu lagi Kalau ini gimana ya struktur ini ya? Apa itu yang penting itu? Airi. Sambil lanjut lah ya, nggak apa-apa. Dengerin si Airi sedikit. Tadi kita ada buka sih. Ini nggak tepat sih kalau kita pakai dia. Oke. Nah, sebenarnya ada 2 sini juga. Kalian bisa bikin gitu satu fitur global, misalnya kayak contoh di data source ini dia bikin satu fungsi global nih, yaitu adalah buat nge-select data. Oke, jadi dia bikin satu isinya tuh nanti kalian terlalu rumit nggak nih? Isinya tuh ya udah kasih query-nya apa, kasih parameternya apa gitu kan? Tipenya apa, sama parameternya apa gitu. Oh, diisin. Nanti dia akan eksekusi nih, si perintah ini yang akan eksekusi gitu. Ketika dia eksekusi, dia kasih return tuh error. Kalau ada error dikasih tahu error, kalau ada balikin data ya udah dikasih tahu datanya apa. Jadi dia bikin satu metode global nih, yaitu nge-select nih. Jadi lu mau nge-select data table apapun, komennya dia si select ini. Jadi kalian tinggal kasih tadi 3 hal itu, query-nya apa, ada param tipenya apa, param array-nya apa gitu. Data array yang dibutuhkan buat nge-eksekusi query ini apa gitu. Kasih ya udah komen si select ini yang eksekusi. Gitu. Dieksekusi ya udah gue balikin lagi hasilnya nih ke sini gitu. Ini cara ke-1. Oke, sebenarnya ini kalau kalian udah pakai ORM atau apa, ini udah pasti dibuatin nih si fitur ini. Jadi kalian udah nggak usah pusing. Cara kedua itu biasanya sih kalau kalian MVC ya, oke, kalau kalian MVC itu biasa sih modelnya yang ngatur. Ketika kalian tadi bikin objek food, bisa kalian bikin ada si model foodnya kan. Nah, si modelnya itu yang ngatur ngehubungin antara dia ke dalam si database-nya. Nah, kalian bikin lagi tuh satu buah model yang isinya ya udah si model food ini dia yang ngatur nih cara insert data ke dalam food, cara dapetin data makanan, cara mau update data makanan. Nah, itu ada tuh satu kalian itu. Nah, terserah kalian mau pakai mana, dua-duanya bener, dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Tinggal penggunaan kalian aja. Contoh di sini kita enaknya pakai apa ya? Maknya bisa connection, focus connection aja. Bolehlah di sini aja lah ya, biar nggak terlalu pecah. Oke, jadi
Nah, mana tadi? Ini. Nih, jadi kita bikin gitu query-nya apa? Salah tadi bintang from nama table kita apa tadi? Rubah. Oke. Nah, tinggal panggil data. Jarang pakai beginian. MySQL. Assalamualaikum. Query. Connection. Oke. Oke, ini data kita run. Dia pakai SQL fetch array. Oke, mana itu? Waduh, baterai saya habis. Oh, iya, belum saya ganti. Aduh, sudah. Object event. Boleh kita kasih MySQL connect. Oke. Oke, karena kita sudah langsung apa dia oke ini MySQL connect.
Nggak paham. Oke, kita tes dulu. Oke. Oke. Udah hilang ya perintah. Sekali. Sebentar ya. Info. Construct. Here. What? Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Malah ini. Oke, kalau gitu cara panggil kita yang kita ganti. Oke, connection. Query-nya. Oh, oke.
new connection. Dulu ya, saya salah di mana. Satu-satu. Benar. Ininya. Koneksi kita Pak. Kita tadi saya nggak pengen get connection ya. Pantes. Iya. Aduh. Pantesan. Tadi. Nah. Oke ya. Jadi oke. Nah, ini tadi saya lupa panggil method get connection-nya cuma bikin object connection-nya doang, makanya tadi nggak jalan. Oke, nah ini udah kita panggil si get connection-nya, lalu udah kita siapin query-nya gitu kan. Query-nya ini. Nah, lalu dari si connection-nya ini udah default ya. Kita pakai prepare lalu di execute. Nah, nanti setelah itu datanya kita get result. Nah, ketika kita get result, kita baru register gini nih. Result-nya tuh ada 5. Oke. Resultnya sini ya. Ini ada 5. Oke. Jumlah current float sekarang itu lagi 0 gitu kan. Jumlah float count-nya itu ada 4. Oke. Jumlah field data kolomnya gitu kan. Oke. Length-nya 0 nggak diketahui. Number row-nya pun juga ada 4. Jumlah barisnya. Oke. Oke. Kita mau pakainya itu mana dari materi kita. Kita pakai fetch array. Oke. Iya, dia pakainya fetch search. Oke. Ini fetch array. Oh, ya, benar. Nah, ini ya ads. Ini ya kalau kita fetch array kita dapat datanya. Yaitu ini ada ID ke-1 namanya Irwan, ID kedua juga Irwan. Oke. Saya bingung. ID Irwan. Oke. Kok kita cuma dapat 2 data ya? Oke, kalau kita pakai fetch search.
kita dapatnya satu data. Oke. Ada apa lagi? Ada fetch array. Fetch row. Oke. Oke ya. Jadi dia hanya nampilin data di baris pertama. Jadi perlu kita lakukan looping untuk seluruh recordnya ini. Jadi ada fetch all. Kita coba fetch all. Nah, baru dapat semua yang harus di fetch all ya, baru dapat seluruh data. Kalau dia itu cuma pakai fetch itu dia hanya dapat data pertama aja. Jadi kita harus lakukan looping. Beda kalau kita fetch all, kita dapat seluruh datanya. Nah, udah sampai sini udah enak kan? Kita udah dapat koneksi database, kita udah dapat nih sesuai dengan perintah query yang kita bikin. Udah tinggal kita dapat data mentah ini, udah tinggal mau kita looping, mau kita tampilin, mau kita apapun eksekusinya, datanya itu ibaratnya udah ada di file PHP kita. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya pemakaian dasar SQL tadi, bisa bikin database, itu create database, terus nama database-nya apa, mau hapus stop database. Oke. Terus kita mau definisiin tadi, mau buat tabel, nah, itu harusnya kita pakai query tuh. Nah, nggak harusnya sih, bisa kita pakai query gitu. Mau hapus table mau apa. Tapi kalau kalian pakai PHP admin tadi juga sah-sah aja gitu. Mana yang menurut kalian paling simpel, mana yang paling mudah digunakan, ya udah pakai itu aja. Nggak ada bedanya kok antara kalian pakai query ataupun kalian pakai si PHP admin tadi kayak drag and drop. Nggak drag and drop, kalian tinggal isiin aja gitu apa yang kalian mau. Oke, ini kalau mau merubah struktur table, kayak nah ini tadi ya perintah insert, update, delete. Oke. Ini kita skip aja ini untuk nampilin tadi ya sesuai kondisi kalian tadi ketika kalian mau nambahin kondisi juga bebas. Oke, nah ini ada pola pencocokan, jadi sama salah satu query juga. Jadi ketika tadi kan kita carinya spesifik tuh, kita mau cari data yang namanya adalah Irwan 2 gitu. Oke, dia harus carinya datanya Irwan 2. Nah, beda dengan pola pencocokan ini, itu dia menggunakan kalau di SQL itu namanya like gitu, atau si ini menggunakan regex atau regular expression. Nah, jadi dia mencari datanya itu sesuai dengan pola yang digariskan gitu, atau pola yang sesuai dengan yang kita buat. Nah, jadi sifatnya ini case sensitif ya. Oke, nah pakai underscore dengan menggunakan karakter tunggal. Oke, persen itu untuk sejumlah sembarang karakter itu, termasuk karakter kosong. Contohnya ada di mana ya? Oke, contoh ini deh. Ini di table ini. Terus, nah kita mau pakai tuh nyari data. Kalau tadi kan kita pakai where nama sama dengan itu kan, ya udah gitu. Namanya harus spesifik. Irwan 2 nyari namanya Heru, ya udah Heru. Gitu. Nah, kalau di sini kita pakai like gitu B% itu berarti dia akan nyari di seluruh database yang nama depannya itu adalah B. Nah, kalau dari contoh di database ini berarti yang dapat adalah si Bambang sama Basement ya. Oke, karena huruf depannya itu B gitu. Heru dan Sigit nggak akan masuk kriterianya. Oke. Nah, kalau tadi kan persennya di belakang ya. Berarti artinya adalah dia cari huruf B dulu depannya, sisanya terserah dah, yang penting depannya B gitu. Nah, kalau ini kebalikannya juga sama. Kebalikannya berarti depannya itu terserah, yang penting huruf paling belakangnya itu adalah N. Nah, sama. Jadi kalau di query ini berdasarkan data yang tadi sebelumnya, maka kita akan dapat data yang sesuai itu adalah si basement karena huruf akhirnya adalah N. Sisa ke depannya dia akan nggak peduli, hiraukan gitu. Mau jumlah karakter berapa banyak, mau hurufnya ada apapun, pokoknya huruf belakangnya N ya udah ini masuk kriteria. Oke, nah kalau pakai dua-duanya berarti
di antara namanya itu di tengah-tengah atau bisa di depan, bisa di belakang, juga nggak ada masalah. Contohnya di sini adalah yang mengandung huruf G gitu, berarti ibaratnya mau ada di depan, mau ada di belakang, mau ada di tengah, pokoknya mengandung huruf G. Udah. Jadi ada si Bambang, ada si Git, yang semua mengandung huruf G dan dia dapat data tersebut ke pick. Oke, nah kalau ke underscore ini kita spesifik nih, nyari database yang jumlah karakternya adalah 7 sesuai underscore yang kita bikin ya. Underscore ada 5 berarti cuma karakter 5. Underscore ada 7, ya udah datanya ada 7. Jadi di sini otomatis data karakter yang ada 7 itu ada si Bambang sama Basement ya. Heru dan Sigit nggak termasuk. Oke, nah perintah count itu untuk menghitung jumlah datanya aja. Jadi ketika kita count bintang itu dia akan ngitung jumlah datanya itu ada berapa. Contoh di sini itu ada 6. Oke, nah ini group by ini dia buat apa ya? Ya sesuai nama dia buat nge-grouping gitu. Jadi data tadi itu kita misalnya mau nge-grouping atau kelompokin berdasarkan berdasarkan suatu kondisi gitu ya. Soalnya ini di grup by nama, otomatis data sebelumnya yang ada double si Sigit atau si Heru ini, nah dia akan ke merge gitu atau gabung jadi satu. Nah di sini dia hitung gitu kan jumlah recordnya dalam bentuk Vicon gitu kan, habis itu nama, habis itu dia di grup, jadi otomatis ketahuan nih si Bambang ada 1, Basement ada 1, Heru ada 2, Sigit ada 2. Oke. Average juga sama, ini untuk hitung rata-rata, nilai rata-rata. Contohnya gitu, kita mau hitung suatu nilai gitu, kita mau tahu rata-ratanya berapa. Nah, kalian nggak usah hitung ulang gitu. Kita bisa pakai komennya si query ini, atau si average ini. Oke. Oke, ini aggregate count. Sama ya, count tadi, menghitung jumlah baris. Oke, min and max juga ini. Simple, yaitu untuk mencari nilai minimal, max itu untuk mencari nilai maksimal. Kalian tinggal pakai aja sesuai kebutuhan kalian. Ketika mau cari nilai terendah, ya udah pakai min gitu dalam query kalian. Ketika kalian mau pakai maksimum nilainya, ya udah pakai max. Sum untuk menjumlahkan. Oke, beda makon ya. Kalau con itu dia hitung jumlah datanya ada berapa. Kalau sum itu dia menghitung total nilainya ada di dalam value-nya itu. Nah, kalau tadi kan datanya ada 6 dihitung, ya ada 6. Nah, kalau di sum itu dijumlahin. Dari ke-6 data itu jumlah nilainya berapa. Tergantung kolomnya ya. Kalau kolomnya berupa angka, ya dia akan nge-sum nilai angkanya gitu. Tapi kalau berupa string, nah saya kurang tahu juga tuh. Kalau string dia akan jadi error atau digabung semua namanya. Oke. Nah, sekian itu beberapa untuk si query tadi. Di sini ada yang mau nanya dulu? Kalau saya pecah-pecah peran. Seperti biasa ya, karena kita udah masuk ke query. Kita mana sih itu? Si solo learn. Oke, biar kalian makin hatam query-nya. Tadi A atau SQL. JavaScript-nya ini dia. Wah, jadi join nggak apa-apa lah. Kalian pelajarin join. Oke, basic concept, filtering, subquery. Sedikit cuma 4. Oke ya, berarti nanti ada tugas seperti biasa kalian kerjain si Soloran ini. Cuma hari ini kita masuk ke SQL-nya. Nanti saya siapin form buat submit-nya. Berhubung ini menjelang akhir tahun, pengen liburan kan ya. Jadi saya perpanjang pengumpulannya jadi 2 minggu. Oke. Jadi nggak usah ada alasan nggak ada waktu atau belum sempat apa. Jadi pengumpulannya 2 minggu dari sekarang.
nggak usah ngikutin waktu itu ya, waktu apa e-learning kita, karena saya nggak tahu itu bedanya berapa. Pokoknya 2 minggu dari tanggal sekarang aja. Kalau kalian terlihat di itunya udah telat atau apa, pokoknya selama belum 2 minggu ya udah submit aja. Oh iya Pak, saya pengen nanya Pak. Iya. Kan kebetulan saya udah nyelesain SQL ya Pak, tapi bukan di SoloLearn Pak, di web yang lain. Itu boleh nggak Pak? Enggak, kerjain ulang solo learn. Oke Pak. Oke, ya, biar belajar lagi lah. Toh kalau udah paham mah 5 menit kerjain beginian kan. Oke, udah lagi. Ini Udah, Pak. Ini mau saya pecah nggak ya? Nggak usah lah, kayak tadi. Oke, oh iya lupa absen. Oke, kameranya ya, tolong dinyalakan. Di luar, Pak. Nggak bisa, Pak. Iya, apa-apa yang bisa aja. Aduh. Oke, itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. See you. Kita minggu depan libur nggak sih? Liburin aja, Pak. Kan Liburin aja Pak, liburin. Istirahat. Nataru, Pak. Saya pengen juga gitu. Itu kan bukan kebijakan saya. Ya udah, oke. Oke lah, nanti saya info di grup ya, libur atau enggaknya. Itu aja dari saya. Thank you semuanya. Bye-bye. See you next week. See you next year. Bye semua. Oke, Pak. oke, Pak. Oke Pak, thank you Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Grupnya yang mana? Ya.